Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Shalom, bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja KBP Maranatha Rawalumbu di hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehilangan satu tidak akan mengganggu pikiran kita bila kita masih memiliki yang lain yang sama. Tetapi kita akan sangat gusar, sangat terganggu bila kehilangan satu-satunya yang kita miliki dan itu sangatlah berharga. Namun tidak dengan firman hari ini. Justru si gembala yang mempunyai 100 domba, ketika kehilangan satu domba membuat hatinya sedih, membuat hatinya gusar. Bahkan dia meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari dan menemukan satu domba yang hilang itu. Membaca perikop kita hari ini tentang domba yang hilang, ini memang sedikit aneh dan terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang gembala yang memiliki domba 100, lalu ketika kehilangan satu, dia meninggalkan 99 domba itu hanya untuk mencari dan menemukan satu domba yang hilang. Dalam teori apapun di tengah-tengah dunia ini, orang akan berpikir ya sudahlah, untuk apa sih repot-repot, toh kan masih ada yang 99 ekor lagi. Bahkan dari yang 99 ekor lagi itu bisa beranak pinak, bertambah banyak, tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa seterusnya. Itulah yang sering diajarkan oleh dunia ini. Jangan sampai satu yang hilang membuat yang lain menjadi hilang. Biar saja satu yang hilang, tetapi dijaga yang masih ada, dirawat yang masih ada. Apalagi kalau yang satu itu bandel, jahat, ya untuk apa dicari? Itulah bedanya dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita hari ini supaya menemukan yang satu ekor yang hilang itu. Di mata Tuhan satu jiwa sangatlah penting, sangatlah berharga. Satu jiwa itu pun akan ditolong dan diselamatkan, walaupun satu jiwa itu seperti domba yang bandel, domba yang jahat. Tuhan tidak hanya menjaga domba-domba yang baik, Tuhan tidak hanya menjaga tanda kutip manusia-manusia yang suci, tetapi Tuhan juga menjaga dan merawat domba-domba yang bandel, domba-domba yang terkadang sulit untuk meninggalkan kejahatannya. Ibu bapak saudara-saudara, siapapun kita ini sangatlah berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika berita tentang kelahiran Yesus disampaikan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah di situ kita pahami kasih yang universal, kasih yang menyeluruh, tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tidak hanya kepada orang-orang baik, tetapi juga kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua bangsa memiliki kasih Tuhan. Tuhan selalu mencari dan menemukan orang-orang yang hilang itu. Justru Tuhan akan sangat sedih bila ada orang-orang yang hilang, yang dibiarkan begitu saja, tidak dicari dan tidak diketemukan. Tuhan mengajak kita
untuk bersukacita karena pertobatan seseorang. Bahkan kita pun dipanggil untuk mencari dan menemukan yang hilang itu. Itu maksudnya adalah orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang jahat itu, supaya mereka berubah dan bertobat kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita membuat orang bertobat, berubah, kalau kita tidak menemukan orang yang jahat itu? Kita tidak boleh hanya senang, hanya bersukacita kepada orang yang baik-baik saja, tetapi kita juga harus merasa sedih bila seandainya ada orang yang jahat mati di dalam kejahatannya. Saya beberapa kali sering mendengarkan warta gereja, salah satu beritanya RPP atau kena hukum siasat gereja karena menikah dengan orang yang tidak seiman dengannya. Sedih sebenarnya mendengarkan hal seperti itu. Bagaimana akhirnya satu-satu anak Tuhan itu hilang seperti domba yang hilang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah tugas kita. Inilah tugas gereja. Bahwa gereja harus menyampaikan Injil, membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan, supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang kekal. Kita harus bersukacita menyambut orang-orang yang hilang untuk kembali kepada Tuhan. Ingat, tidak hanya kita yang bersukacita ketika banyak orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Bahkan penghuni sorga, Tuhan sekalipun juga, dia pun akan bersukacita ketika ada anaknya yang hilang ditemukan dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita terus menggairahkan, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mungkin memilih jalan yang lain, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam tugas kita sehari-hari ini, sambil kita memberitakan Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang kami dengarkan hari ini. Sungguh kami terberkati dengan firman-Mu yang mengatakan betapa bersukacitanya ketika menemukan kembali satu domba yang hilang. Seperti itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya tidak satu pun yang tersesat, yang akhirnya mati di dalam kejahatannya. Tetapi tugas kami untuk membawa mereka hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati Tuhan tugas-tugas kami satu hari ini, dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu menjadi gembala kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.